Hadraji Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, salah satu amalan yang fardu yang besar dalam Islam yaitu dakwah ilal khair, amr bil ma'ruf, nahi anil munkar, mengajak kepada kebaikan, amar bil ma'ruf, memerintahkan orang kepada kebaikan, dan mencegah manusia dari kemungkaran. Nggak perlu banyak tanya tertib, lihat kehidupan sahabat, itulah tertibnya. Orang-orang datang pada Hadraji Maulana Yusuf rahimahullah bertanya, nah, wahai Syekh, buatlah satu buku, yang mana dengan buku itu engkau tulis semua tertib sahabat, jadi nggak ada ikhtilaf. Maulana Yusuf mengatakan, apa yang aku inginkan untuk kerja dakwah, semua aku telah tuangkan dalam kitab Hayatus Sahabat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Fa yaqulu Allahu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum fil ardh أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما الحياة الدنيا إلا متاع قليل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال عليه الصلاة والسلام innama ana muballighun wallahu yahdi wa innama ana qasimun wallahu yu'ti, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, para alim ulama, ustaz-ustaz, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghantar manusia ke dunia ini untuk satu maksud yang begitu besar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, mendikirkan tentang maksud manusia dihantar ke dunia ini, maka malaikat seperti protes. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan di dunia ini yang akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah satu sama lain? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami adalah hamba-hambamu yang selalu memuji-mujimu, bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka hadirin yang mulia, duduknya kita di tempat ini, hadirin, ini menjadi satu bukti Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan yang diciptakannya sebagai manusia, keturunan Adam alaihi salatu wassalam, seperti menyanggah apa yang dikatakan oleh malaikat. Duduknya kita dalam majelis ini, berfikir sejenak untuk perkara agama, membesarkan Allah, termasuk di dalamnya majelis ilmu,
majelis zikir. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, majelis ini adalah majelis yang begitu besar, yang tidak ternilai harganya. Hadirin, seandainya kita mengetahui nilai daripada majelis seperti ini, maka kita tidak akan pernah meninggalkan majelis-majelis seperti ini. Umar radhiyallahu anhu, selesai satu majelis, maka beliau begitu bergembira. Sahabat lain bertanya, "Wahai Umar, mengapa kamu begitu bergembira?" Umar mengatakan, "Di antara kita ini yang paling banyak kebaikannya adalah aku." Kenapa kamu bisa mengatakan yang paling banyak kebaikannya adalah kamu? Apa buktinya? Umar mengatakan, pada akhir majelis Nabi telah mengatakan, satu pemanggil telah memanggil orang-orang yang duduk di dalam majelis, "Qumu qad maghfuran lakum." Berdirilah kamu semua. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kamu. Wa buddilat sayyi'atikum hasanah, dan telah mengganti keburukan-keburukan kamu dengan kebaikan-kebaikan. Di antara kita ini, aku tahu yang paling banyak keburukannya aku. Maka selesai duduk majelis, semua keburukanku berganti menjadi kebaikan. Maka sekarang ini aku juga yang paling banyak kebaikan. Hadirin yang mulia, seperti ini sahabat memahami amal-amal agama. Bukan hanya sekedar diamalkan, tapi apa janji Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang mengetahui apa janji Allah Subhanahu wa taala di dalam satu amal, maka dia akan lebih mendahulukan amal daripada asbab. Hari ini yang menjadi penyebab asbab lebih kita dahulukan daripada amal, karena kita tidak mengetahui apa kelebihan amal. Kalaupun kita mengetahui kelebihan amal, kita tidak meyakini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam amal. Inilah maksud hadirin didudukkan kita di dalam majelis, mendengar pentingnya iman dan amal, didudukkan kita dalam taklim, mendengarkan janji-janji Allah di dalam amal. Supaya apa hadirin? Supaya keyakinan kita kepada janji Allah, yakin kepada amal akan masuk ke dalam hati kita. Malfuzat nomor 1 Hadraji Maulana Ilyas rahimahullah, beliau mengatakan, dalam setiap zaman manakala kerja dakwah ditinggalkan, ada sebagian orang daripada umat ini yang masih mengamalkan amalan agama. Tetapi manakala dakwah ditinggalkan, hakikat daripada amal telah terkeluar daripada amal, sehingga amal hanya syakal, hanya bentuk saja, kosong daripada hakikatnya, tidak ada hakikatnya. Sehingga amal akan menjadi kebiasaan, biasa saja dibuat. Sholat 5 waktu biasa dibuat, sholat sunat biasa dibuat, puasa biasa dibuat. Tapi hakikat daripada amal telah keluar daripadanya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, apabila hakikat amal keluar, maka janji dari Allah Subhanahu wa taala atas amal tersebut, janji itu tidak tersempurnakan. Janji itu tidak tersempurnakan. Makanya hadirin, amal kita buat, tapi nggak ada efek apa-apa daripada amal, Pak. Kenapa hari ini orang Islam yakin kepada amal dunia, asbab dunia, usaha dunia,
karena dari amal agama dia tidak nampak apa-apa, cuma sekedar kewajiban saja. Sholat ya kewajiban, puasa ya kewajiban, tapi tidak nampak apa janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam amal. Penyebab yang terbesar hadirin, hakikat daripada amal telah keluar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam malfuzat yang lain hadirin, beliau telah mengatakan bahwasanya hari ini umat yang cenderung kepada agama, ya, kenal kepada agama, amalan agama. Hari ini umat lebih mendahulukan amalan-amalan nafil daripada amalan-amalan fardu. Ya? Padahal hadirin kita mengetahui amalan fardu nilainya lebih tinggi berkali lipat daripada amalan nafil atau amalan sunnah, amalan fardu. Bahkan maksud daripada amalan nafil, amalan sunnah adalah untuk menyempurnakan amalan fardu atau untuk kompensasi kekurangan, kelemahan dalam amalan fardu. Puasa sunat untuk menyempurnakan puasa fardu, salat sunat untuk menyempurnakan salat fardu, sedekah untuk menyempurnakan zakat, umrah untuk menyempurnakan haji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan amalan nafil atau amalan sunat adalah cabang daripada amalan fardu. Yang asli itu fardu. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan umat yang di luar sana. Orang-orang Islam yang cenderung kepada agama, bahkan sudah kenal dengan usaha agama, lebih memberikan tawajuh kepada amalan-amalan sunnah. Salat sunat, puasa sunat, umroh dan sebagainya hadir. Tapi yang fardu banyak dilalaikan. Hadraji Maulana Ilyas rahimahullah mengatakan, salah satu amalan yang fardu yang besar dalam Islam yaitu dakwah ilal khair, amr bil ma'ruf, nahi anil munkar, mengajak kepada kebaikan, amar bil ma'ruf, memerintahkan orang kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Ini amalan fardu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diminta hadirin untuk mengerjakan dakwah ilal khair, amar bil ma'ruf, nahi anil munkar, maka kita tidak merasa ini merupakan amalan fardu. Kita masih menyibukkan diri kita dalam amalan-amalan sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal fungsi amalan sunnah adalah menyempurnakan amalan fardu atau menambal kekurangan daripada amalan fardu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hadirin, permintaan untuk usaha atas agama begitu banyak diberikan kepada kita, Pak. Kalau secara bersama-sama kita tidak mengambil takaza-takaza ini hadirin yang mulia, maknanya amalan-amalan fardu ini pun lambat laun akan hilang dari kehidupan kita. Orang-orang datang kepada Maulana Tariq Jamil, satu ulama di Pakistan, bertanya, "Wahai Maulana, apa hukumnya dakwah ini? Apa hukumnya dakwah ini?" Maka Maulana Tariq Jamil mengatakan, kalau umat meninggalkan amalan fardu, maka hukumnya adalah fardu.
Kalau umat meninggalkan amalan sunnah, maka hukumnya adalah sunnah. Kalau umat meninggalkan yang mubah, maka hukumnya adalah mubah. Beliau tanya, sekarang ini umat meninggalkan yang mana? Yang fardu, yang sunat, atau yang mubah? Yang mana, Pak? Yang fardu aja. Sholat, amalan yang begitu besar, ditinggalkan oleh umat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluar untuk mengajak orang kepada sholat adalah amalan fardu. Kita kalau orang awam datang sama kita lagi keluar 3 hari, luar biasa Pak, kita menceritakan fadilah, kelebihan, kepentingan atau hukum untuk keluar di jalan Allah. Tapi ketika ada takazah, kita yang membentangkan kepada umat, kita pun tak di mana hadir. Kalau di depan umat kita ini dai, Pak, orang dakwah. Tapi ketika kita diminta untuk berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita belum merasa ini adalah amalan fardu. Fardu itu apa artinya, Pak? Apa fardu, Pak? Wajib. Kapan waktunya hadirin? Hadraji Maulana Yusuf rahimahullah mengatakan, dibanding dengan takazah dakwah, maka takazah ibadah tidak ada mujahadah. Dibanding dengan takazah dakwah, takazah ibadah tidak ada mujahadah. Sebenarnya dalam ibadah pun ada mujahadah. Tapi beliau mengatakan dibandingkan dengan takazah dakwah, takazah ibadah tidak ada mujahadahnya. Kenapa? Karena takazah ibadah ditetapkan waktunya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan 1 tahun 1 bulan, zakat cukup nisab, cukup haul, haji 1 kali seumur hidup. Karena sudah ditentukan waktunya, orang-orang yang menjaga waktu amalan agama tidak susah baginya, karena waktunya sudah ditentukan. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, takazah dakwah tidak ada waktunya, Pak. Hari ini kita cerita nisab. Nisab ini hadirin adalah tangga yang pertama membawa umat dalam kerja dakwah untuk membiasakan. Membiasakan kemana? Membiasakan kepada tertib yang sebenarnya. Apa tertib yang sebenarnya? Tertib sahabat. Makanya ada hayatus sahabat. Panduan untuk kerja dakwah kita ini lihat sahabat. Bahkan untuk setiap amalan, untuk setiap sifat, 6 sifat yang kita muzakarahkan. Sifat iman, lihat iman sahabat. Sifat solat, lihat solatnya sahabat. Sifat ilmu, lihat ilmunya sahabat. Sifat zikir, lihat zikirnya sahabat. Sifat ikram, lihat ikramnya sahabat. Sifat ikhlas, lihat ikhlasnya sahabat. Sifat dakwah dan tabligh, lihat sahabat. Nah, untuk khuruj pun hadirin, keluar di jalan Allah, tertib yang sebenarnya adalah tertib sahabat. Dakwah ini mudah, Pak. Apa tertibnya? Lihat sahabat. Kalau yang dibuat tertib begini, itu bukan yang asal, Pak. Kalau menyelisihi dengan tertib sahabat, ini dipertanyakan tertib ini, Pak. Hari ini masuk dalam kerja dakwah, pemikiran, pengalaman, macam-macam hadirin. Tapi tertib yang sebenarnya yaitu tertib sahabat. Setelah Al-Quran, hadis, tertib sahabat. Jadi mudah kerja dakwah ini. Nggak perlu banyak tanya tertib, lihat
kehidupan sahabat. Itulah tertibnya. Orang-orang datang pada Hadraji Maulana Yusuf rahimahullah bertanya, "Nah, wahai Syekh, buatlah satu buku. Yang mana dengan buku itu engkau tulis semua tertib sahabat. Jadi nggak ada istilah." Maulana Yusuf mengatakan, "Apa yang aku inginkan untuk kerja dakwah, semua aku telah tuangkan dalam kitab Hayatus Sahabat." Inilah tertib kerja dakwah. Jadi dakwah kita ini mudah. Apa tertibnya? Kehidupan sahabat. Nah, untuk khuruj begitu juga. Tertibnya apa hadirin? Tertibnya apa, Pak? Sahabat. Macam mana khurujnya sahabat? Macam mana khurujnya sahabat, Pak? Sahabat itu keluarnya kapan diminta keluar juga. Itu tertib keluarnya sahabat yang sebenarnya, Pak. Baru 3 hari, baru setahun ikut dakwah, baru 2 tahun. Itulah pakai nisab, Pak. Ini yang udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, pakai nisab. Pakai nisab, tetap dipakai. Tapi selain nisab ada yang lebih daripada nisab. Ada sebagian orang bilang tak ada nisab-nisab lagi. Ini nggak betul juga. Nisab tetap ada, Pak. Orang-orang 3 hari, ini umat buat 3 hari belum. Nisab itu tetap ada sampai hari kiamat. Lahan dakwah seluruh manusia di seluruh alam sampai hari kiamat. Tapi bagi orang-orang lama, terkhusus kepada penanggung jawab yang terhormat Faisalah Markas, penanggung jawab halqa, selain daripada nisab, diminta kita untuk berangkat dengan takaza. Nah, berangkat dengan takaza itulah seperti mana tertibnya para sahabat. Nabi mengatakan, "Ashabi kan nujum," sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Dengan siapa kamu mengikuti di antara mereka, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Kalau Bapak lihat bagaimana kehidupan sahabat dalam khuruj mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat kapan-kapan pun diminta keluar, mereka akan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena semua mempunyai fikir yang sama, perkataan yang sama. Hadraji mengatakan, wahdati fikir, wahdati kalimat. Satu fikir, satu kata. Ini banyak masalah, Pak. Setelah saya dengar, saya amati, ini masalah. Penanggung jawab ini nggak satu fikir. Dibilang Medan keluar tanggal 27, ada yang mau keluar tanggal 30, ada yang mau keluar tanggal 5, ada yang mau keluar tanggal 12. Ini nggak satu fikir, Pak. Pikirnya lain-lain hadirin. Wajarlah kerja di tempat kita tidak maju, Pak. Fikirnya nggak sama, Pak. Perkataan kita nggak sama. Ada yang bilang nggak apa-apalah, nggak usah keluar tanggal 27, nanti aja keluarnya. Pikirnya beda. Buat keluar tanggal sendiri. Saya mau keluar bulan 11, boleh. Bapak keluar bulan 11, 27 bulan 5 keluar juga. Itu baru. Maka diulang-ulang lagi, Pak. Kadang saya mikir, ini kenapa diulang-ulang satu fikir, satu kata, satu fikir, satu kata, Pak? Azas musyawarah, azas kartuzani, azas kerja, satu fikir, satu kata. Diulang-ulang hadirin. Kepada penanggung jawab, kepada fikirmen, kepada faisalah. Rupanya memang merata, Pak. Bukan di tempat kita ini saja, di mana-mana. Kebanyakan fikirnya belum sama. Ketika diminta keluar,
kita buat program-program yang lain. Hadirin yang mulia, perang Tabuk, Pak. Perang Tabuk. Ketika Nabi dan sahabat berangkat, maka semua berangkat. Fikirnya sama, Pak. Nggak ada mikir yang lain. Maaf, zaman Nabi itu kalau ada orang yang tidak berangkat, maka itu hanyalah orang-orang munafik hadirin yang nggak berangkat. Mereka datang kepada Nabi memberitahu keuzuran, Nabi pun diam saja. Nabi terima, Pak. Tapi tidak ada satu orang pun yang beriman apabila ada takaza untuk berangkat di jalan Allah, dia tidak berangkat di jalan Allah. Tidak ada, Pak. Karena orang beriman ini Allah panggil berkali-kali, Allah tanya berkali-kali. Jadi kalau dia orang beriman nggak mungkin nggak berangkat. Satu ayat dalam pembukaan kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kata Allah. Allah panggil orang beriman, malakum, apa yang terjadi kepada kamu? Bagaimana keadaan kamu? Idza qila lakum munfiru fi sabilillah, jika dikatakan kepada kamu keluarlah di jalan Allah. Jika dikatakan kepada kamu keluarlah di jalan Allah, taqaltum ilal ard, terasa berat bagi kamu, Pak, untuk berangkat di jalan Allah. Terasa berat bagi kamu untuk berangkat di jalan Allah. Apa yang menyebabkan berat? Allah mengatakan, araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu lebih ridho kehidupan dunia dari kehidupan akhirat? Apakah kamu lebih cinta kehidupan dunia dari kehidupan akhirat? Apakah kamu lebih suka kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Apakah kamu lebih sayang kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Allah tanya, Pak. Allah Maha tahu hadirin. Untuk apa Allah tanya, Pak? Karena dalam pertanyaan itulah jawabannya hadirin yang mulia. Yang menyebabkan kita tidak berangkat di jalan Allah, penyebab paling besar karena kecintaan kepada dunia mengalahkan kecintaan kepada akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Padahal tidaklah kehidupan dunia kecuali tipuan belaka. Kehidupan dunia tipuan, Pak. Kehidupan yang sesungguhnya kehidupan akhirat. Siapa yang tahu hadirin? Yang tahu saudara kita yang sudah masuk kubur. Dialah yang tahu, Pak. Dialah yang sudah yakin dalam ayat inna muqinun. Sesungguhnya kami sekarang baru jadi orang yang yakin. Tapi yakin setelah masuk kubur apa gunanya? Makanya sebagian kawan kita bayar iman sempurna hanya dengan dua jalan. Yang pertama mati, Pak, masuk kubur, iman sempurna. Tapi sempurnanya iman dengan jalan masuk kubur tidak ada manfaatnya. Rabbana absorna wa sami'na farji'na, sudah dengar, sudah lihat, kembalikan ke dunia. Inna muqinun, sekarang kami yakin. Yang kedua jalannya yaitu keluar di jalan. Baru yakin dapat dibina hadir. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takaza dakwah, takaza ibadah dibandingkan dengan takaza dakwah, maka takaza dakwah ini mujahadah. Kenapa mujahadah? Karena tidak tentu waktunya, Pak. Kapan-kapan pun diminta keluar. Kita ada susun jadwal, tahun ini keluar bulan sekian. Tiba-tiba ahli surah di Sumatera Utara musyawarah,
Nah, kurang lebih 25 Syawal berangkat gerak safar. Nah, walaupun pemberitahuannya 3 bulan sebelum, 4 bulan sebelum, ini agak kacau jadwal kita ini. Nah, ada yang udah merencanakan habis raya baru memulai dagang, habis raya baru memulai panen, bertani, menanam, macam-macam. Nah, Takaza dakwah ini tidak mengenal waktu. Nah, waktu gembira, waktu susah, waktu sehat, waktu sakit, waktu ada uang, waktu tidak ada uang, waktu di rumah ada kegembiraan atau waktu di rumah ada kemalangan, apalagi musim panas, musim dingin, nggak kenal waktu, Pak. Dalam waktu apapun, apabila diminta untuk takaza dakwah, maka harus berangkat. Makanya dalam perang Tabuk semua orang beriman berangkat. Semua orang yang beriman berangkat. Tapi ada dikisahkan dalam kitab Hidayah Sahabat, Fadailul A'mal, karangan Syekhul Hadis Hadrat Maulana Zakaria rahimahullah. Ada 3 orang sahabat yang tak jadi berangkat. Sahabat ini orang beriman. Bahkan di antaranya 2 orang Badri. Yang mana tentang orang Badar, setelah selesai perang Badar, begitu sukanya Allah kepada mereka. Di antara sahabat, urutan yang pertama 4 orang Khulafaur Rasyidin paling tinggi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu ditambah 6 orang Asyaratul Mubasyarah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubaidur Rahman bin Auf. Ada berapa orang sahabat? 6 lagi yang dijanjikan masuk ke dalam surga. Kemudian setelah itu adalah Ahlul Badar. Sehingga Allah mengatakan kepada Ahlul Badar, setelah hari ini terserah apapun yang kamu mau buat, kamu sudah diampuni. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dikatakan terserah, rupanya kerja dakwah ini enggak bisa, Pak. Oh, berhentilah kerja dakwah kalau terserah, enggak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena kerja dakwah ini adalah identitas daripada umat ini. Melekat dalam kehidupan umat. Karena untuk itulah umat Allah Subhanahu wa taala hantar ke muka bumi, Pak. Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dikeluarkan untuk manusia. Jadi kita ini dikeluarkan langsung dihitopkan kepada manusia. Datang ke dunia ini untuk jumpa kepada manusia. Ahli Badar yang begitu dicintai Allah, terserah mau buat apa, tapi untuk huruf tidak akan dapat dimaafkan kalau tidak dibuat. 3 orang ini sebenarnya mau berangkat, tapi karena ada urusan, baca kisahnya, Pak. 1 orang nunggu keluarga datang, ada yang urusan tanaman, ada 1 lagi urusan yang lain. Berpikir, Nabi kan baru berangkat, akulah nanti nyusul. Macam kita lah, Pak, ya kan? Dikasih tanggal pengeluaran harta tanggal berapa kemarin? 14. Tanggal 14. Berapa keluar, Pak? Berapa jemaah keluar? Belum enggak? Mana? 2. 2 lagi belum, Pak. Kita berpikir nanti. Ini jemaah safar pun datang belum keluar juga, kita aja.
Akhirnya si Mas Afan udah balik pun belum keluar juga. 3 orang sahabat ini gitu Pak. Nanti. Tiba-tiba Nabi pun sudah masuk kembali ke kota Madinah. Terkejut, udah pulang Nabi. Biasanya agak lama itu Pak, 6 bulan, 7 bulan, 4 bulan. Ini ulama katakan cuma 50 hari ya, 50 hari. Nabi udah balik. Apa yang terjadi hadirin? Tidak pernah hukuman seperti itu diberikan kepada orang yang berbuat dosa. Mencuri, enggak gitu hukuman. Apalagi berbuat zina, enggak gitu hukumannya. Hah? Hukumannya apa hadirin? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, aku merasa tidak seperti hidup di dunia ini lagi. Hah? Aku melihat wajah Nabi, Nabi memalingkan wajah. Aku memberikan salam kepada Nabi, Nabi tidak menjawab salam. Al-Quran menceritakan dalam surat Taubah, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, atas 3 orang yang mana mereka menyelisih. Orang keluar, mereka tak keluar. Nah itu masalah. 1 tak keluar di jalan Allah. Ya kan? Ayat tadi. Yang kedua menyelisihi istimaiyah. Orang keluar, dia tak keluar. Nah. Ya Pak. Orang semua keluar, kita tak keluar. Menyelisihi istimaiyah. Kalau bahasa kita tak setia. Kau tak setia kalau berkawan-kawan. Masa kami pergi kau tak pergi? Ini bahasa kawan tak setia. Macam kau aja punya bini punya anak, kami punya bini punya anak. Kau punya masalah, apa kami nggak punya masalah? Yaudahlah berangkatlah. Itu baru kawan Pak. Ini kawan berangkat, kita di rumah juga. Ada sahabat baru pulang keluar juga. Sampai Madinah kena musim panas, buat kemah di luar kota Madinah. Mau bermalam sama istri Pak. Biar kena angin-angin sepoi sedikit ya kan. Tapi gitu lihat kota Madinah, loh kok kosong. Maka disampaikan perempuan, Nabi sudah berangkat ke Tabuk. Sahabat dibilang, mana mungkin Nabi dan sahabat bersusah payah di jalan Allah, aku bersenang-senang di rumah dengan istriku. Langsung tinggalkan istri, berangkat di jalan. Itu baru setia kawan. Ini tabliknya setia kawan lebih kuat Pak sebenarnya. Cuma kita belum jadi hadirin. Masih urusan masing-masing juga. 3 orang ini menyelisihi, semua orang berangkat, mereka tak berangkat. Yang ngerinya Nabi berangkat, mereka tak berangkat. Amin berangkat, mereka tak berangkat. Semua AMP berangkat, mereka tak berangkat. Coba. AMP, Muin AMP semua bergerak. Kita tak bergerak. Bapak baca surat Taubah, hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sehingga apabila dhaqat menjadi sempit atas mereka bumi yang luas. Bumi ini luas, tapi sempit jadinya. Sempit. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, bukan saja bumi jadi sempit, diri pun jadi sempit. Dah tak selera lah dengan yang lain. Memang istri yang cantik pun tak selera. Udah 40 hari, 10 hari terakhir disuruh pisah. Bukan cerai. Salah seorang istri datang kepada Nabi. Istrinya siapa? Hilal, yang sudah tua.
Ya Rasulullah, dia sudah tua, sudah uzur pada hari uzur. Itu minta berangkat kena juga. Ya, itu kan kisahnya kan Pak? Nggak berangkat kena juga. Lah kalau kita nggak uzur-uzur ini nggak berangkat bagaimana? Istri bilang sudah uzur ya Rasulullah, biarlah aku berkhidmat sama dia. Gak usahkan untuk yang lain-lain, gak usahkan untuk hubungan suami istri, untuk yang lain-lain udah gak sur dia, nangis saja terjadi. 3 orang ini gak berangkat, nangis terus hadirin 50 hari Pak. Kita gak berangkat, kita ketawa juga. Kadang ada orang gak berangkat lebih senang lagi. Biar aja orang itu berangkat. Aku nggak apa-apa kalau nggak berangkat. Karena ditipu sama setan. Lebih bagus ya dunia itu nggak keluar lagi. 50 hari Pak Ibu itu. Kenapa hadirin? Terjadi Maulana Sa'ad dalam berkata mengatakan, ketika Nabi dan sahabat berangkat daripada Madinah ke Tabuk, berdiam di Tabuk, pulang dari Tabuk ke Madinah, kurang lebih waktunya 50 hari. Mujahadah. Yang mana 3 orang ini tidak ikut merasakan mujahadah yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah boykot mereka. Bukan Nabi Pak, Allah yang memboykot. Berapa lama? 50 hari. Summa taba alaihim liyatubu, baru mereka bertaubat kepada Allah. Kalau yang lain-lain tidak macam ini hukuman hadirin. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan takaza ini kepada kita hadirin yang mulia, supaya pertama kita ini semakin meningkat dalam kerja dakwah. Orang-orang lama sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Coba kita belajar hadirin untuk naik kepada tangga menuju seperti kehidupan sahabat. Ini yang dikehendaki hadirin. Kalau enggak nanti dakwah ini jadi apa bahasanya? Dakwah ini jadi satu intisam. Jadi satu program. Ini program Pak Nur Hadi, ini program taklim, program dakwah, bukan. Tapi dakwah ini adalah satu usaha. Bagaimana semua umat manusia terbebas daripada azab Allah, masuk dalam surganya. Jadi bukan program, tapi dakwah ini adalah satu kerisauan kepada umat. Bagaimana umat ini datang kepada agama? Bagaimana umat ini datang kepada usaha agama Allah Subhanahu wa taala? Maka diminta kepada orang-orang lama yang sudah duduk tentang usaha agama itu. Bertahun-tahun dalam usaha agama ini, coba kita biasakan hadirin, apabila ada takaza-takaza yang datang kepada kita, kita sambut. Kita sambut hadirin yang mulia. Satu, kita akan bergerak seperti mana manhajnya para sahabat. Yang kedua, kita akan mendapatkan tarbiyat iman. Kalau yang sudah biasa kita buat, maka tarbiyahnya menjadi kurang. Kenapa? Karena sudah biasa. Yang belum terbiasa, maka tarbiyahnya akan besar pada diri kita hadirin. Untuk kita juga untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Bersedia insyaallah. Insyaallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hadirin kedatangan jemaah safar ini, yang paling utama bagaimana bapak-bapak menemani jemaah safar. Menemani itu jangan pulang ke rumah lagi, Pak. Jemaah Harko ada berapa sekarang? 200
Dua. Halkah mana yang belum ada jemaahnya? Tolkam Barus ada? Hah? Ada. Polka Kota ada? Ada. Pandan ada? Hah? Amir Pandan. Geraknya di mana? Di Volga. Pandan kosong. Albion ada? Jemaah? Nggak ada. Ada. Safar yang halka gerak di halka. Albion ada nggak? Bukan, yang di Albion ada tidak jemaah yang bergerak di halka? Hah? Nggak ada. Nah. Yang ada jemaah halkanya nanti kita bergabung kepada jemaah safar. Hah? Yang tidak ada jemaah halkahnya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, dari sekarang sampai istimewa kabupaten kita atau jur kabupaten kita jangan pulang lagi ke rumah 7 hari. Nah, nanti bergabung dengan jemaah safar. Boleh Pak insyaallah ya? Insyaallah. Mana orang Albion Pak? Orang Albion. Coba berdiri Pak orang Albion. Pak Haji Abdurrahman dulu. Dan kita nama 7 hari full. Besok main hidayah. Hah? Besok main hidayah kita. Ya besok main hidayah. Iya, karena orang ini semua. Tapi ini mau ke Nias katanya. Iya. Sekarang yang gerak di Hamko Albion. Kalau enggak nanti di masa Safar datang ke sana tidur lah. Itu Pak Najur pernah kesini ya. Oh Pak Najur. Nah boleh kamu. Pak Haji Abdurrahman coba. Orang Albion. Pandan mana Pak? Pandan. Cepat Pak, mau azan 1 menit lagi. Mana orang Halkom Pandan? Angkat tangan Pak. Pandan. Gozali. Duduk orang Pandan. Mana lagi orang Pandan Pak? Angkat tangan Pandan. Pandan sana Pak. Pandan. Allah Akbar. Boleh sekarang Bapak-bapak dari sekarang sampai nanti istimewa kabupaten kita yang niat 40 hari nanti jauh dalam negeri boleh berdiri catatkan nama. Bismillah. Mana taskil? Boleh Pak. Langsung aja ke tempat taskil. Bismillah. Ambilkan Pak. Yang datang. Siapa lagi Pak? Berdiri. Yang niat berangkat negeri jauh, ITB 4 bulan dalam negeri. Berdiri Pak. Ada Rian, aminkan Pak. Rian. Siapa lagi Pak? Ada Haji Said, aminkan Pak. Satu jemaah. Ada Pak Rudi juga, Pak Rijal, berdiri Pak Rijal. Langsung ke tim taskil. Datang Pak Ketua BKM kita ini, mau azan beliau. Mari Pak, berdiri Pak untuk taskil. Yang 4 bulan negeri jauh, IPB. Silakan Pak Ketua, azan. Ini tetap berlangsung.